Baik, rekan-rekan media, telah hadir bersama kita sang juara untuk kategori putri Universitas Negeri Yogyakarta. Boleh kasih tepuk tangan dulu atas perjuangan mereka dari tanggal 6 sampai tanggal 12 pulang bawa gelar juara. Baik, sebelum kita memulai sesi, ingin perkenalkan dulu kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Rinjani Ibu. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Atas nama Ganda Farel Ibrahim, biasa dipanggil Ganda, saya pelatih dari Pusat UNG. Iya, mungkin Rinjani boleh. Rinjani boleh cerita dulu jalan pertandingan di partai final tadi seperti apa sih? Susah nggak sih untuk menaklukkan tim dari Universitas Negeri Yogyakarta? Baik. Ibu. Untuk di awal pertandingan tadi, saya dan teman-teman susah untuk menembus defense-nya dari pertahanan lawan, tapi di babak yang kedua ini pelatih memberikan beberapa strategi kepada beberapa pemain. Akhirnya pemain melakukan strategi itu dan kami bisa melakukannya dan bisa mencetak gol. Untuk dari sisi coach Ganda sendiri, coach, kalau dilihatnya dari babak 1 dan babak 2 ada perubahan strategi nih, coach. Kalau babak 1 agak tinggi taka, babak kedua agak direct ball untuk menciptakan peluang-peluang dari jarak jauh. Ini memang melihat defense yang susah dari lawan atau seperti apa, Pak? Baik, sebenarnya sebelum memulai pertandingan kami juga sudah menyiapkan strategi seperti yang kami sampaikan sebelumnya juga, bahwasanya teman-teman kita menuntut teman-teman untuk segera beradaptasi dengan lawan. Salah satunya apa yang disampaikan tadi, kita mencoba menguasai pertandingan sebaik mungkin, tapi memang kita nggak bisa cetak gol, artinya kita memindahkan taktik kita ya, terutama taktik untuk second ball namanya. Jadi biar teman-teman sigap untuk menerima bola-bola rebound dan sebagainya. Untuk babak pertama sebenarnya kami juga agak kesulitan karena lawan juga siap menyerang kami gitu. Tapi alhamdulillah syukur-syukur pertandingan kami juga cukup sigap, kiper kami juga bermain bagus hari ini sehingga semua strategi bisa berjalan dengan baik. Baik, langsung saja teman-teman media yang ingin bertanya. Oke, kalau belum saya lagi begitu, Pak. Mas Ganda, melihat lawan dari tanggal 6 sampai tanggal 12, apakah ini lawan terberat bagi UNJ atau sebenarnya ada yang lebih berat kemarin-kemarin kita sudah berhasil ditaklukkan seperti itu? Baik, sebenarnya ada dua lawan yang benar-benar kita antisipasi, yaitu dari UGM dan juga UNM. Ya, kami memandang mereka bersama, jadi kami juga menyiapkan beberapa strategi untuk final. Apabila nanti yang memenangkan babak semifinal siapa, kami juga sudah menyiapkan strategi. Saya rasa itu. Untuk Rinjani sendiri, apa sih arti kemenangan kamu sebagai tim kamu kan akhirnya menjadi tim perdana yang memperoleh gelar juara di Kampus League Season 0 ini? Apa arti kemenangan ini buat kamu dan teman-teman? Terima kasih. Arti kemenangan ini berkat dukungan teman-teman juga yang di rumah dan yang di tribun tadi, semangat mereka yang membuat kami tetap berjuang, bertahan, dan kami gak mau nyanyiain latihan kami yang dari pagi, siang, sama malam, dan ini usaha kami. Iya, kamu jurusan apa? Saya jurusan ilmu olahraga. Oh, pas banget berarti ya. Siap. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Saya mau tanya persiapan untuk region Jakarta tentang kira-kira strategi kesiapannya bagaimana? Baik, untuk region selanjutnya nasional, kami jelas tidak memiliki waktu yang banyak, jadi waktu kita terbatas. Mungkin sekitar 2-3 minggu aja untuk persiapan, itu pun nanti keberangkatan dan sebagainya. Persiapannya jelas, kami akan membenahi sektor-sektor yang menjadi evaluasi bagi kami, terutama defense kami ya. Untuk region ini memang defense kami masih sedikit rapuh, maka itu akan benar-benar dibenahi karena nanti lawan-lawan tim dari Jakarta dan Bandung akan lebih sulit, sehingga kami juga harus lebih bagus. Dan terutama PR kami di finishing seperti itu. Di finishing itu juga merupakan PR yang harus kami selesaikan bersama-sama, karena ada beberapa pemain kami yang tidak ikut dalam pertandingan ini karena aturan dan sebagainya, sehingga itu menjadikan kekuatan kami sedikit berkurang. Tapi kami tetap optimis untuk
masuk ke nasional, karena di tahun ini juga di semester kemarin syukur-syukur kami difasilitasi oleh kampus untuk bisa bermain di Jakarta Selatan melawan tim-tim Jakarta seperti itu. Jadi itu modal yang baik bagi kami untuk berhadapan dengan tim-tim dari sana seperti itu. Ya, untuk finishing sama pertahanan kami masih belum kuat. Jadi mempertebal defense, mempertajam finishing ya coach ya. Iya, benar. Iya. Nah, coach, target di final nasional nanti seperti apa coach? Baik, untuk target kami akan jelas akan merundingkan dulu dengan teman-teman pelatih, staf pelatih, tapi biasanya kami menargetkan untuk bisa masuk ke final. Di setiap kita masuk ke kompetisi nasional kita harus bisa masuk ke final seperti itu. Jadi siap menjawab target dari coachnya masuk final nanti. Siap. Oke, baik. Ada lagi teman-teman? Paling komposisi pemain yang sekarang berarti berbeda atau sama yang beda. Baik, sebenarnya kami berharap kami membawa pemain-pemain terbaik itu. Terkait komposisi juga sebenarnya juga kami inginnya sama, tapi nanti kita juga harus berkoordinasi dengan kampus karena terkait anggaran. Pemain yang kami daftarkan hari ini 20 pemain, tapi biasanya kalau di nasional karena keterbatasan anggaran dan sebagainya mungkin akan dikurangi, dan kita juga memahami hal tersebut karena memang harus efisien gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau ya kita harus menyeleksi lagi tim-tim ataupun pemain terbaik dari futsal lagi yang kita bisa berangkat untuk nasional. Siap, baik. Terima kasih Mas Ganda, terima kasih jadi atas kehadirannya. Semoga nanti bisa menuai hasil yang baik di final. Tadi boleh pengen? Baik, saya menyampaikan yang pertama kepada penyelenggara, kami sangat berterima kasih banyak karena sebenarnya dari para alumni event-event seperti ini kami hampir setelah COVID itu tidak ada. Alhamdulillah ada kampus yang luar biasa, dan juga kita bekerja. Dan yang terakhir kami mengucapkan banyak terima kasih kepada alumni karena nama Futsal itu bukan dibesarkan dari kami yang saat ini bermain, tapi dari alumni yang sudah membangun iklim kekeluargaan yang hebat dan juga kapasitas yang bagus dalam bermain futsal, terutama di Yogyakarta. Terima kasih Coach, terima kasih Jadi. Boleh kita tepuk tangan juara. Baik, ada yang ingin komposisi? Selamat buat UNY telah mengawinkan gelar di sektor putra dan putri. Mungkin kita langsung mulai aja dengan Coach Ajarul. Apa arti kemenangan ini bisa mengawinkan dua gelar sekaligus Coach di seri perdana kampus League Seri Region Yogyakarta? Silakan. Oke, arti kemenangan ya bangga buat kami dan membuktikan bahwa di WNJ Futsal Putra masih aktif dan kami bisa juara di DIY. Dan untuk Futsal Putri memang tradisi kami di tingkat DIY, target memang harus juara. Siap, kita lanjut tanya kapten tim Safari. Tadi menang cukup meyakinkan 5-0. Apa yang membuat kalian tampil begitu terginas di partai final tadi? Ya, tentu saja kami tampil sangat baik dikarenakan persiapan kami juga maksimal, kita latihan juga maksimal, bukan cuma latihan di lapangan, kita latihan teori di kelas, maka anak-anak juga mampu menampilkan yang maksimal di dalam lapangan. Baik, tapi sempat ada kesulitan nggak sih ketika lawan Atma Jaya tadi? Setiap pertandingan kita ada kesulitan, tapi dari staf pelatihan mempercayai kami dan staf pelatihan memberikan banyak saran untuk gimana caranya kita menghadapi lawan-lawan kita. Baik, baik, rekan-rekan media yang ingin bertanya. Oke, Coach, mungkin nanti pertanyaan dari teman-teman media. UNY akan melaju ke final nasional di Jakarta, Coach. Persiapannya seperti apa dan evaluasinya akan seperti apa Coach untuk menghadapinya nanti? Oke, untuk nasional persiapan pasti kami akan lakukan dengan intens karena sedikit mepet karena nasional akan dilaksanakan Desember, jadi kita kurang dari sebulan untuk persiapan. Untuk nasional pasti lawannya lebih bagus ya, kami akan siap untuk nasional karena untuk kampus Likan ini tanpa pemain pro kami pede dan percaya diri untuk menghadapi tingkat nasional. Akan ada perubahan dari sisi komposisi ataupun materi pemain nggak Coach? Mungkin nanti kita lihat dari latihan juga karena terus terang pemain kami banyak, jadi saya juga banyak pilihan. Dari sisi player sendiri, evaluasi yang mendasar yang perlu kalian benahi di lapangan apa?
semuanya. Oke, sip. Kita sudahi saja. Lanjut sesi foto. Mas Jarul dan Pak Rifan ke depan. Mereka berdua, karena kolaborasi inilah yang akhirnya membuat kampus di Yogyakarta. Baik, langsung saja kita sesi tanya jawab. Pertama untuk Pak Rian. Pak, melihat jalannya turnamen futsal regional di Jogja selama 7 hari ini, Pak, bagaimana Pak antusiasme peserta dan penonton dari kacamata Pak Rian? Ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di sini, teman-teman rekan-rekan media. Terima kasih untuk pertanyaan juga. Jadi untuk dalam regional Jogja ini kita sudah berusaha memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan di Gor UI ini. Dan so far lumayan oke, tapi kami merasa kalau diberikan waktu lebih banyak, kalau persiapan lebih matang, kami rasa kami bisa lebih baik lagi. Tapi untuk sebuah permulaan, saya rasa ini bukan suatu yang buruk, tapi ya masih banyak ruang untuk bisa ada improvement, kira-kira gitu. Pak, ini kan juaranya ini Pak, ini kan menarik juga Pak. Seri perdana langsung kawin gelar Pak, Ya. di UNY. Gimana Pak Rian menyikapinya? Luar biasa ya pencapaian UNY, jadi bukan main-main. Mereka berhasil mengawinkan gelar antara putra dan putri. Congratulations untuk mereka yang pasti, perjuangan mereka tidak pendek, dan akhirnya mereka bisa jadi juara di Jogja Region. Kita harapkan pada saat mereka ke babak nasional dan melawan tim-tim terbaik dari Jakarta dan Jawa Barat itu bisa lebih bergengsi lah gitu, karena kita lihat secara histori biasa tim DKI Jawa Tengah pada saat di nasional masih belum mampu memenangkan seluruh kompetisinya. Jadi harapannya tahun ini dengan mereka bisa begitu dominan di Jogja, mereka juga bisa bergengsi di babak nasional. Siap. Beralih ke sebelahnya Pak Rohidin. Izin Pak, menjadi tuan rumah untuk seri Yogyakarta di season 0 untuk kampus League ini Pak. Bagaimana sih dari sisi kampus sendiri melihat bahwa kampus League ini menjadi wadah prestasi untuk para mahasiswa, terutama di UI sendiri Pak? Baik, terima kasih pada Bapak dan Bapak khusus Pak Rian Ghazali sebagai CEO kampus League. Ya. Saya hanya bisa menyampaikan 3 kata terlebih dahulu, yaitu terima kasih, sangat terima kasih dan sangat amat terima kasih kepada kampus League ya, yang telah memilih Universitas Islam Dunia sebagai tempat kompetisi futsal ya. Dan bagi kami ini merupakan kehormatan ya, dan tidak hanya sebetulnya untuk kompetisi, tetapi juga sebagai ajang sarana promosi kampus kami. Dan di media sudah sangat banyak yang memberikan apresiasi ya. Kampus-kampus di DIY dan di luar DIY juga telah memberikan apresiasi kepada kami bahwa UI ya telah bisa berkolaborasi dengan kampus yang sangat luar biasa, dan ini awal yang luar biasa ya, dengan persiapan yang lebih matang, dengan persiapan yang lebih intensif lagi. Saya punya keyakinan bahwa penyelenggara ini kan lebih hebat gitu. Baik Pak Rohidin. Pak, sebagai wakil rektor kemahasiswaan juga Pak, UI kan juga mainnya cukup gemilang Pak, walaupun hanya menjadi semifinalis di sesi ini. Mungkin dari wakil rektornya sendiri akan seperti apa Pak untuk mengejar performa UI mungkin nanti di final nasionalnya? Baik, atlet futsal yang kami turunkan itu rata-rata adalah semester 1, jadi itu masih baru ya. Kemudian kami punya komitmen bahwa tidak ada cara lain untuk para atlet ini harus digembleng sedemikian rupa, latihan yang rutin, sistematis ya, yang kemudian juga punya konsistensi dan komitmen. Jadi itu sudah kami tetapkan itu ya, sudah kami gariskan itu kepada coach ya, bahwa untuk persiapan di Jakarta nanti ini atlet harus disiapkan dengan matang. Itu yang saya sampaikan kepada coach ya, untuk persiapan di NJ nanti. Siap Pak.
Baik, dari teman-teman. Masih untuk Pak mohon itu nanti untuk di Bapak nasional format pertandingan seperti apa Pak? Apakah grup atau langsung itu ya? Kemudian yang kedua soal peluang regional Jogja nanti di nasional seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Kita memang kalau sistem nasional tim terbaik dari setiap regional itu akan lolos dan mereka akan dimainkan di grup dulu, baru nanti setelah grup selesai masuk ke playoff dan akhirnya masuk ke grand final. Perihal peluang untuk tim Jogja, memang biasa secara histori tim Jakarta dan Jawa Barat itu sangat dominan di dunia futsal. Jadi yang masih tidak akan mudah, tapi memang karena kompetisi level mahasiswa memang sudah sekian lama kosong, mungkin sedikit ada perubahan di petanya. Saya belum lihat tim dari Jakarta dan Jawa Barat bertanding, saya belum bisa tahu komentar. Tapi yang pasti akan seru, dan kita harapkan tim Jogja bisa berprestasi, bisa berunjuk gigi di babak nasional. Dan untuk para WG saya juga sudah sampaikan, semoga nanti pertama-tama terima kasih Pak untuk memberikan kami izin untuk menggunakan gol ini, dan pesan saya Pak Rohidin, semoga Tuan Rima tidak menjadi tamu di tahun depan. Ya Pak ya. Iya, selanjutnya. Terima kasih Pak. Nah, saya mau tanya tahun depan kira-kira pengembangannya bagaimana? Siapa? Ada prediksi jumlah kampus, Ya. apa semakin dikembangkan lagi jumlahnya, dan cabur-caburnya mungkin dari siapa yang akan dikembangkan? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tahun ini kita sebut sebagai season zero. Season zero artinya ini pemanasan Pak. Kan kalau kata orang sport, kalau nggak pemanasan tercedera. Jadi kita pemanasan dulu. Season 1 baru mulai tahun depan, akan dimulai bulan April. Jadi untuk cabang olahraganya sendiri, kita akan serius menggarap olahraga level kampus dengan semaksimal mungkin. Jadi yang sudah confirm, akan ada basket, akan ada badminton, akan ada futsal, akan ada jiu-jitsu. Kita sudah ngomong dengan beberapa cabang olahraga yang lain, mungkin yang agak tidak umum seperti biliar, itu sudah confirm juga. Kita lagi ngomong dengan taekwondo, dengan wushu, dengan judo, dengan gulat, dengan panahan, sepak bola wanita, itu akan ada semua. Soal konfirmasi, kita menunggu pada saat kita grand launching di bulan April, itu yang baru benar-benar final. Tapi di antara sekarang sampai bulan April, tim kami sedang intens berbicara dengan PB masing-masing untuk bisa memastikan bahwa mereka caburnya bisa dimasukkan untuk ke kampus tahun depan atau tidak. Dan satu hal lagi, per tahun depan untuk cabur pilar kita, yang sekarang ada 3 pilar cabur kita, badminton, basket, dan futsal. Tahun ini kan futsal hanya di 2 kota, tahun depan semua di 4 kota. Jadi untuk kita berusaha menjangkau sebanyak mungkin. Kita juga penyisihannya kalau sekarang di Jogja kan gabungan antara Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun depan dipisah. Jogja dengan DIY masih gabung, tapi Jawa Timur sendiri. Sekarang tahun ini Jakarta dengan Jawa Barat digabung, tapi tahun depan Jakarta dan Jawa Barat sendiri. Di tahun depannya lagi, di 2027, kami juga sudah merencanakan menambah lagi 2 kota. Jadi Jogja sendiri, Semarang sendiri, Surabaya sendiri, Malang sendiri. Dan tahun depan lagi itu tambah lagi Bali. Jadi kita memang sudah ada program yang sudah direncanakan 10 tahun ke depan. Yang pasti ini gambaran besarnya, tapi yang pasti sesuai dengan perjalanan waktu. Kita juga melihat persiapan tim, sudah siap sampai bagaimana, persiapan infrastruktur dan lain-lain. Kalau memang sudah siap, kita akan maju. Kira-kira gitu.
Nah, tahun depan akan lebih heboh ya Pak Muslim. Jadi memahasiswakan olahraga, mengolahragakan mahasiswa, kira-kira gitu ya Pak. Kira-kira gitu. Nah, ngomong-ngomong seperti itu Pak Rohidin sebagai bapaknya anak-anak nih Pak, apa sih Pak manfaat yang didapat dari mahasiswa ketika dia juga aktif olahraga, tapi juga rajin di sisi akademis? Mungkin Pak Rohidin bisa cerita biar anak-anak UI semakin aktif berolahraga Pak. Baik. Atlet di UI khusus untuk atlet itu kami terima lewat skema beasiswa, dan di skema beasiswa itu ada aturan main, ada rule-nya ya. Setiap semester harus mencapai IP kumulatif sekian ya, IP indeks prestasi semester dan kumulatif. Di bawah itu kami akan beri SP, tetapi juga dia punya kewajiban ya untuk terus meningkatkan profesionalismenya, ya, kapasitasnya di bidang olahraga. Dan UII sudah punya visi bahwa perguruan tinggi yang sukses adalah perguruan tinggi yang bisa menciptakan alumni adaptif di masyarakat. Dan alumni yang adaptif itu tidak hanya lewat jalur akademik, tetapi juga bisa lewat jalur atlet gitu ya. Bahkan Pak Dian mengatakan di Amerika itu perusahaan-perusahaan besar itu hampir 30%-nya itu adalah mereka yang punya talenta di bidang dia atlet itu, ya, olahragawan. Dan UI sudah punya visi tentang itu. Dan kami sudah punya sekitar 200-an lebih atlet di sini dengan berbagai cabangnya. Itu komitmen kami gitu ya. Jadi atlet ya yang handal, istimewa, kemudian IP kumulatifnya nggak usah tinggi-tinggi kalau atlet itu ya, cukup 3 misalnya atau di bawah 3 sedikit lagi itu, dan dia laku dijual di mana-mana. Dan mereka masa tunggu kerjanya 0 tahun loh, bisa dibayangkan. Iya, laris dibandingkan dengan yang akademis. Iya, harapannya ke depan mahasiswa UI encer otaknya, kuat ototnya, gitu ya. Ototnya, ya. Iya. Baik, teman-teman, ada lagi? Terakhir mungkin sedikit, kalau untuk UI Pak dengan bidang kampusnya, apakah nanti bornya akan mungkin ada dipercantik atau seperti apa karena udah semangat Pak yang pertama. Terus kemudian untuk pilihan, ini kita melihat seminggu peraturan ini sangat ketat, nggak pandang bulu, ada beberapa bahkan yang nggak ada nomor jersey-nya itu kurang, bahkan WO segala macam gitu Pak. Itu mungkin ada penjelasan sedikit tentang apa ketegasan dari kampus itu. Terima kasih Pak. Baik, kami dari UI dulu ya. Bapak-bapak perlu diketahui bahwa gedung olahraga ini sebenarnya sifatnya sementara. Di master plan kami itu tempatnya, lokasinya adalah di seberang embung. Kami sudah membebaskan tanah di situ, tetapi jangan diumumkan ya, karena ketika itu sudah di plot oleh UI, tanah sekitarnya akan naik mahal gitu ya. Nah itu kami nanti akan di seberang sana ada sport hall, ada kawasan olahraga untuk atlet. Jadi kami memang sudah punya komitmen tentang itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau mau di-announce-nya, kalau Pak Rohidin bisa jadi rektor di UI, itu langsung announce ya. Ya tagih ke beliau gitu. Dilancarkan. Kalau perihal pertanyaan selanjutnya yaitu ketegasan peraturan. Jadi ini memang merupakan misi dari kampus juga ya, karena kita ingin mempersiapkan atlet-atlet yang lahir dari kampus itu siap dari segala aspek, termasuk administrasi. Karena sebegitu banyak sekali kasus yang kita lihat di olahraga profesional. Contoh kita ambil cabang olahraga taekwondo. PBTI sudah menyewakan meng-hire pelatih terbaik Korea yang menciptakan jurusnya apalah gitu yang Dwi Caginya. Dikirim ke Korea berapa orang selama 3 tahun. Mahal loh untuk bisa mengirimkan 3 atlet atau berapa lah saya lupa. Tapi ujung-ujungnya setelah latihan sekian lama mau ikut kompetisi Asian Games atau World Championship saya lupa yang mana, gak bisa tanding karena telat atlet. Event renang sama halnya, sudah latihan setiap hari, ujungnya gak bisa tanding, salah dokumen. Atau oh iya, karena kita di Indonesia mungkin sangat terbiasa ya, bukan keluarga apa, ya kan, pikirnya aduh masa hal kecil ini nggak bisa kita minta tolong dong,
nggak ada cerita di level internasional. Kita sangat gampang meremehkan hal seperti ini. Tapi buat apa kita membanting tulang, begitu banyak effort mati-matian, nyatanya ujungnya nggak bisa ikut karena peraturan tidak diikuti. Jadi di Indonesia, baik di olahraga ataupun pada umumnya, salah satu kelemahan terbesar bangsa kita adalah penegakan hukum. Hukum cuma ditulis tapi nggak berani ditegakkan. Kita pengen mengubah mindset seperti itu, ya kita harus nggak pandang bulu. Seperti kalau misalnya di perhukuman kan biasa ada patung yang ditutup menimbang-nimbang tidak memilih siapa, kita nggak peduli. Mau tim unggulan, mau tim burem, mau tim juru kunci, nggak peduli. Siapapun yang melanggar, kita akan tidak. Karena kita ingin menunjukkan bahwa ini kompetisi nggak main-main. Dan kita ingin menciptakan environment pertandingan yang sportif, yang fair untuk semua, supaya mereka bertanding udah nggak pusing. Nggak usah pikirin yang hal seperti itu. Fokus ke dalam pertandingan. PR kita adalah semua rapi administrasi, semua sah. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Pak Rian. Ada lagi teman-teman? Kalau sudah tidak ada, mohon izin Pak Rian dan Pak Roy untuk teman sebagai utama.